Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam dan dengan judul Adab sebelum dan saat menghadiri majelis ilmu, bersumber dari kitab dengan judul Tanbihul Muta'alim halaman 3 sampai halaman ke-6. Perlu diketahui ini kitab ini berasal dari waktu pondok saya dulu, Tanbihul Muta'alim. Bisa dilihat kitab Salafi yang dimana ada makna Jawanya sama arti Jawanya. Di sini saya akan menjelaskan 2 bab awal dari kitab ini. Yang pertama bunyinya Al-adabu qabla al-huduri. Yang kedua Al-adabu fi majlisit ta'alimu. Oke, langsung saja ke bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu qabla al-huduri. Li talibil ilmi yang bagi ila hadara majalisa ilmin tatahurat kama fa'ala. Lu besar siapin nadifatin wa qad tahurat tatayyibun wastiyakunja wa qad jamula. Yang artinya adab sebelum menghadiri ilmu. Maksud menghadiri majelis ilmu ini bisa saja itu sekolah, kuliah, atau sejenisnya yang bersifat itu masih mengkaji tentang ilmu. Di bait pertama, litolibil ilmi yang bagi ida hadaro majelisan ilmi tatahurat kama fa'ala. Bagi seorang yang sedang mencari ilmu, alangkah baiknya dia bersuci terlebih dahulu. Maksud dari bait ini sebelum menghadiri majelis ilmu, dia bersuci terlebih dahulu. Bisa mandi atau sejenisnya. Tapi yang diutamakan itu mandi, karena mandi itu sudah pasti suci. Ada dalil juga yang menyebutkan al-wudu'u satarol ilma, yang artinya ini bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila orang itu sudah bersuci, bisa jadi imannya ini menjadi nambah, karena dengan bersuci ini otak dia dan raga dia itu udah fresh, jadi tidak memiliki pikiran-pikiran negatif yang lain. Selanjutnya, dan memakai pakaian bersih dan suci. Tidak hanya raga saja yang bersih, tapi baju, pakaian juga harus bersih. Kadang-kadang saya juga juga mengalami, teman-teman juga biasanya juga mengalami, kalau pakaian yang sudah lama atau sudah dipakai ini tidak langsung dicuci, tapi digantung dulu, bisa sampai berhari-hari, bahkan sampai sebulan. Jadi bait ini menjelaskan kalau alangkah baiknya pakaian ini harus suci. Kita tidak tahu pakaian yang nempel pada saat pakaian kita digantung ini sudah terkena najis atau belum, karena kita tidak tahu pakaian ini terkena najis atau bukan, karena kita tidak menyadari hal itu. Jadi alangkah baiknya setiap berganti hari ini sudah dicuci, terus memakai pakaian baru. Pakaian baru ini tidak langsung kayak sehari ganti baru lagi, tidak, tapi alangkah baiknya dicuci. Terus bait yang kedua, lu besar siapin nadifatin wakot tahurat tatayyubun wastiyakunja wa qad jamula. Memakai parfum dan bersiwak, dan juga menyiapkan peralatan yang diperlukan sebelum datang ke majelis ilmu. Tadi sudah mandi, sudah memakai pakaian yang bersih dan cuci, terus habis itu memakai wangi-wangian atau yang bisa disebut parfum, dan juga menyiapkan peralatan yang diperlukan. Jadi pas pergi kuliah tidak hanya membawa badan saja, tapi menyiapkan peralatan supaya
pas di kelas ini sudah tidak bingung lagi mencari buku, mencari pulpen, jadi sudah disiapkan sebelum datang ke majelis ilmu. Lanjutan artinya, jadi ketika mencari ilmu sudah hadir, dia sudah siap untuk menerima ilmu. Nah, jadi tidak bingung lagi untuk mencari buku, mencari pulpen dan sebagainya. Lanjut ke bab yang kedua, al-adabu fi majelis ta'limu, bab saat berada di majelis ilmu. Wal yajlisan fi waqarin haibatin bimakanin barizin laikin ya'tadu qad qabila yaftahu yakhtimu majalisan bihamdalatin summa salatin nabiyyi taufiqahu sa'ala. Sebaiknya orang yang sedang mencari ilmu harus duduk memperhatikan dan berwibawa, di mana guru bisa melihat yang dilakukan muridnya, dan murid duduk di tempat selayaknya. Maksud dari bait ini, pada saat sudah sampai di kelas, usahakan di mana dia duduk ini bisa terlihat oleh guru. Bahkan banyak yang mahasiswa sekarang ini, terutama saya juga masih belajar, lebih memilih bangku yang paling pojok, sehingga dosen yang melihat ini tidak melihat kita. Jadi di bait ini dijelaskan kalau duduk itu harus guru di mana bisa melihat kita, supaya kita memperhatikan lah istilahnya. Maksud dari berwibawa ini tidak duduknya ini tidak neko-neko, tidak main-main, jadi harus siap menerima apa yang disampaikan oleh guru. Sebelum memulai dan sudah pelajaran, pencari ilmu sebaiknya membaca alhamdulillah, kemudian juga membaca sholawat kepada Nabi dan meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Jadi sebelum mencari ilmu, usahakan untuk membaca alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi dan meminta kepada Nabi. Ini yang dulu saya sering lakukan pada saat di pondok. Terus yusyakhi lima syakhuhu yalkihi mu'taniyan al-fahma yaktubu bitakiti masyakala. Kemudian perhatikanlah ketika guru sedang menerangkan pelajaran dengan sebaiknya, dan tulislah keterangan yang masih belum dipahami untuk ditanyakan kepada guru. Nah, jadi sudah memperhatikan itu semua, sudah membaca alhamdulillah, kemudian perhatikanlah guru. Apa yang guru sedang menerangkan itu perhatikanlah. Dan apabila yang guru sedang menerangkan tidak diketahui, maka tulislah yang belum dipahami ini untuk dipertanyakan kepada guru nanti. Mungkin itu saja bab 2 dari kitab Tanbihul Muta'alim. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk mana adab yang benar sebelum dan saat menghadiri majelis ilmu. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.